Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya ingin menanggapi orang-orang yang berkomentar bahwa Muhammad Qasim telah menyalahi syariat karena dia menyebarkan mimpinya ke publik. Seharusnya kan di dalam hadis dijelaskan mimpi kita itu hanya kita sebarkan kepada orang-orang yang kita cintai, orang-orang soleh, orang-orang yang kita percaya, dan orang-orang yang menyayangi kita seperti itu. Ini kok Muhammad Qasim malah menyebarkannya ke seluruh dunia, kan begitu. Tanggapan saya, Muhammad Qasim tidak menyalahi syariat. Apa buktinya? Mari kita lihat, ada di dalam Al-Quran sendiri. Ketika Nabi Yusuf bermimpi tentang 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Kemudian ketika beliau menceritakan mimpi ini kepada ayahanda beliau Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub berpesan, jangan ceritakan kepada saudara-saudaramu. Nah, itu dilarang karena Nabi Yakub khawatir jikalau saudara-saudaranya merasa iri sehingga akan mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam. Karena itu mimpi yang bersifat pribadi. Kemudian mimpi Raja Mesir di zaman Nabi Yusuf itu sendiri. Mimpinya justru disebarkan ke publik karena itu menyangkut umat, bukan menyangkut masalah pribadi. Jadi kalau misalnya mimpi Muhammad Qasim ini menyangkut hanya tentang masalah pribadinya saja, dirinya sendiri, tidak menyangkut umat, untuk apa kita pedulikan? Saya pribadi juga tidak akan peduli, dan dia juga untuk apa nanti menyebarkan itu. Nah, justru karena mimpi-mimpinya ini berhubungan dengan umat manusia, maka itu penting untuk disebarkan. Dan alangkah lucunya jikalau misalnya ada orang yang berpikir bahwa mimpinya kan cukup disebarkan kepada orang Islam saja. Loh, kan kita tahu sendiri berapa banyak jumlah kaum muslimin yang ada di dunia saat ini. Dan malah sudah tersebar di seluruh benua. Di benua Amerika banyak, di Eropa banyak, di Afrika banyak, di Asia, dan di Australia juga banyak. Apakah Muhammad Qasim harus keliling dunia menyampaikan semua mimpi-mimpinya itu? Kan tidak logis, saudaraku. Nah, maka dari itu yang paling logis saat ini adalah menyebarkan mimpinya supaya cepat diketahui ya melalui internet. Karena ini adalah peringatan untuk semua umat, bahkan bukan hanya untuk umat Islam saya lihat. Dan bisa jadi pula nanti justru orang-orang yang non muslim sekalipun bisa saja mengkaji mimpinya, kemudian paham, lalu melakukan langkah-langkah persiapan sebagaimana yang dilihat Qasim dalam mimpinya. Akhirnya malah justru mereka nanti yang paling bisa dan paling mampu mengantisipasi kejadian-kejadian yang akan terjadi sesuai yang ia lihat dalam mimpinya. Dan harusnya janganlah sampai itu yang terjadi. Kita sebagai seorang muslim justru harusnya lebih awal mengkaji ini. Saya pikir begitu. Jadi tidaklah tepat saya pikir bagaimana mungkin Qasim harus mengetok setiap pintu di seluruh dunia bercerita kepada semua orang muslim, Assalamualaikum Pak, Bu, selama 28 tahun saya mimpi begini-begini setiap rumah. Kan tidak logis, saudaraku. Jadi janganlah kita berpikiran terlalu beranggapan bahwa mentang-mentang ada hadis yang mengatakan ceritakan kepada orang yang kau cintai saja, maka seolah-olah itu berlaku untuk semua mimpi. Saya pikir tidak demikian, karena jikalau mimpi itu berurusan dengan umat, maka itu patut diceritakan kepada umat juga. Sebagaimana tadi saya sampaikan kisah Raja Mesir, dan itu dimuat dalam Al-Quran. Saya pikir itu dimuat dalam Al-Quran juga.
menandakan bahwa itu nanti suatu hal yang penting dan akan terjadi lagi pada suatu saat tertentu, sehingga diabadikan dalam Al-Quran agar kita bisa mengambil pelajaran dari sana. Lagi pula di sisi lain, inilah salah satu bentuk dari bukti bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, karena isi mimpinya itu terutama adalah tentang memurnikan tauhid, dan ini tidak berlaku untuk semua orang Islam saja tentunya. Ini juga bisa diambil pelajaran oleh orang-orang yang bisa saja melalui mimpinya dapat hidayah. Contohnya saja, ada seorang pemuda yang bernama saudara Osama Misri, yang pada awalnya menjalani kehidupan layaknya seperti halnya seorang ateis. Setelah tahu mimpi Muhammad Qasim, dia malah justru bermimpi, yang mana dalam mimpinya itu membenarkan mimpi Muhammad Qasim. Akhirnya dia meneliti, kemudian dia mulai sholat, dan di situ dia sadar betapa bahagianya ketika melaksanakan sholat. Akhirnya dia perlahan-lahan mulai memperbaiki diri. Juga fakta lainnya yang saya lihat di kalangan orang-orang yang menyebarkan mimpi Muhammad Qasim dulunya adalah orang-orang yang juga hampir tertarik dengan seperti ISIS, tentang gerakan-gerakan radikal lainnya. Setelah mengetahui mimpi Muhammad Qasim, akhirnya mereka berubah pikiran, alhamdulillah, dan meninggalkan ketertarikan terhadap organisasi-organisasi seperti ISIS dan semisalnya seperti itu. Ini sebuah rahmat, saya pikir. Jadi marilah kita mulai mengkaji mimpi-mimpi Muhammad Qasim agar kita bisa melakukan langkah-langkah antisipasi seperti yang sering kami sebutkan, terutama menjauhi segala syirik, segala jenis syirik dan segala bentuknya, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Qasim pada sebuah video. Anda bisa cek video itu di YouTube nanti. Jadi saya pikir seharusnya kita malah kita yang aneh ketika kita mengatakan bahwa ini aneh, kenapa dia ceritakan kepada semua orang. Yang aneh itu justru kita, saya pikir, karena Muhammad Qasim mengatakan Allah hadir di dalam mimpinya dan Rasulullah hadir dalam mimpinya, yang jikalau di total jumlahnya lebih dari 800 kali. Harusnya kita yang berpikir, loh ini kok orang ini siapa sampai-sampai Allah hadir dalam mimpinya sebanyak itu, dan Rasulullah gitu. Dan lebih aneh lagi saya pikir, jikalau ulama sudah mendengar ini tapi tidak curiga siapa sebenarnya Muhammad Qasim ini, tidak mencari tahu dan tidak meneliti apa sih isi mimpinya. Loh kenapa sih Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hadir dalam waktu sebanyak itu, dalam kesempatan sebanyak itu ke dalam mimpi sosok Muhammad Qasim ini? Memangnya dia siapa? Nah, lihatlah isi mimpinya. Kita akan mulai sadar siapa sebenarnya orang ini. Inilah yang kami harapkan, dan kami ingin ulama yang membicarakan itu, jangan kami, karena jika kami nanti yang bicara, nanti kami akan dikatai sok bijak lah, sok pintar lah, sok tahu lah, karena kami bukan para ulama dan kami sadar itu. Tolonglah untuk itu pada para ulama, tolong dikaji, mohon dicermati, kemudian disampaikan kepada umat. Demikian, mudah-mudahan tidak ada lagi anggapan bahwa apa yang Muhammad Qasim lakukan dengan menyebarkan mimpinya ke publik itu adalah sesuatu yang salah. Justru itu rahmatan lil alamin, juga sebagai merupakan urusan umat, bukan urusan pribadinya. Selain itu, ini juga merupakan syiar-syiar Islam agar kita semua dapat mengambil pelajaran daripadanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.